Kalau Bapak Ibu Saudara kepingin bahagia, kuncinya adalah bahagiakan orang lain, bikin orang lain bahagia, maka hidupmu akan dibikin bahagia sama Allah. Jangan suka menyusahkan orang lain kalau hidupmu nggak ingin dibikin susah sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kalau pengen bahagia, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan, harus usaha. Kenapa harus usaha? Supaya bisa bahagia. Apakah Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa harus usaha? Jawabannya jelas bisa. Allah bisa bikin orang bahagia tanpa orang itu harus usaha. Tapi kita tetap diperintah usaha, tujuannya supaya bahagia kita makin sempurna. Usaha itu menyempurnakan kenikmatan, usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Manusia itu punya karakter yang cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri, lebih nikmat hasil karyanya sendiri daripada hasil karya orang lain. Aku ngerti kok karepe karyawan PT Hikari Teknologi Indonesia sing doprok di belakangnya kursi itu loh. Aku ngerti kok karepe ngene, wis gathik lapo-lapo, gathik kerja menenge tapi dadi wong sugih. Karepmu lak ngono sih? Ketara. Udah ndak usah kerja, diem terus bangun tidur bawah bantal tumpukan duit. Karepmu lak ngono sih? Loh, misale keturutan ngono temen gak enak, gak nikmat. Andaikan keinginanmu itu dipenuhi, udah ndak usah kerja, ndak usah ngapa-ngapain, diem bangun tidur bawah bantal itu tumpukan duit, udah ndak usah kerja, dapat duit banyak, ndak nikmat, ndak membahagiakan. Lebih nikmat, lebih membahagiakan itu kalau Bapak Ibu kerja keras dulu, petentengan, peras keringat, banting tulang, perengkosan, polae ndak karuan, terus dapat hasil, dapat duit, masya Allah, nikmat gitu. Kayak ibu-ibu misalnya ya, duduk nggak ngapa-ngapain, diem, terus tiba-tiba di depan ada makanan, tinggal ngemplok, itu ya enak tapi nggak seberapa. Lebih enak kalau itu jerih payah dan karya ibu sendiri. Mulai nyari duitnya susah, begitu dapat duit nyari bahan-bahannya, belanja, kemudian masak, petentengan, kemeringet, mateng, dipangan, nikmatnya ndak karuan. Wes gini aja, kayaknya kok susah memahami. Coba Bapak Ibu pilih mana? Seneng mana? Ndak usah ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Ya pilih ngapa-ngapain dulu. Halo? Makanya saya misalnya ya, saya datang ke sini, udah saya nggak usah ngapa-ngapain, diem terus sama Bu Evi langsung dikasih duit sak koper, dikasih makanan, dikasih macem-macem, dikasih buah tangan, suruh bawa pulang. Nggak nikmat, nggak enak. Maka saya harus petentengan dulu, saya harus ceramah dulu. Lo misalnya aku teko kene lo, aku gak lapo-lapo karo Bu Evi langsung dikasih duit sak koper. Wena mulih. Apa bedanya saya dengan orang gila? Makanya saya lebih nikmat kalau sekarang saya petentengan dulu, ceramah dulu, nanti dapat duit. Loh, Allah bisa saja memasukkan Bapak Ibu ke surga tanpa harus kerja keras, tanpa harus ibadah. Dah nggak harus sholat, nggak harus puasa, nggak harus zikir, nggak harus macam-macam, langsung dimasukkan ke surga. Bisa Allah kayak gitu. Tapi nanti kalaupun sampeyan jadi ke surga, lek sido ngono ku gak nikmat,
Soalnya sampean gak petentengan, mbok paham mbok enggak? Makanya sampean disuruh ibadah dulu, biar nanti kalau jadi masuk ke surga lek sido itu sampean di surga betul-betul bisa merasakan kebahagiaan sempurna, karena itu hasil karya sampean sendiri. Sama, jadi karyawan juga begitu. Misalnya kerjamu nggak seberapa, kinerjamu nggak maksimal, nggak optimal, tapi terus gaji dinaikkan, tunjangan dinaikkan kayak dilulu, itu yang namanya gaji nggak bener. Kinerjamu tingkatkan dulu, kerjamu perbaiki kualitasnya dulu, otomatis nanti pimpinan perusahaan tanpa diminta akan menaikkan gajimu. Ngono carane. Gaji kurang, kinerjanya nggak diperbaiki, nyolongan, guyu wonge, nyolong waktu kerja lah, nyolong ginilah, itu nggak bakal barokah. Meskipun misalnya sampean dapat duit banyak, tapi duitnya nggak bakal barokah. Sama kok mas, saya dulu waktu awal-awal ceramah itu ya hasil saya masih sedikit, tapi saya berusaha untuk meningkatkan kualitas sehingga sekarang larang. Izin Bu Evi sekarang hitungannya udah per menit. Beda, kalau tahun kemarin kan masih belum per menit, sekarang udah per menit. Maka ini saya ceramah nggak lama-lama. Oke, supaya benar-benar bahagia dunia hingga ke surga, ini saya sampaikan di mana-mana, setidaknya ada 6 harapan asasi hidup manusia agar bahagia dunia hingga ke surga. Pertama, hidup harus selamat. Kedua, hidup harus sehat. Ketiga, hidup harus nikmat. Keempat, hidup harus manfaat. Kelima, hidup harus terhormat. Dan yang keenam, hidup harus sukses dunia akhirat. Coba perhatikan 6 harapan dengan kalimat yang akhirannya at semua. Ini nggak gampang loh bikin kata-kata kayak gini, makanya mahal. Selamat, sehat, nikmat, manfaat, terhormat, dan sukses dunia akhirat. Ini orang yang hidupnya barokah, yang bisa bahagia dunia sampai ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi, kita sudah dikasih pelajaran berharga tentang 6 harapan asasi ini. Cuma kadang-kadang kitanya yang kurang peka, kita nggak bisa membaca. Pertama, hidup harus selamat. Siapa sih yang pengen celaka? Nggak ada. Semua pengen selamat, kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang dilakukan, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kita pengen selamat. Betul? Di rumah pengen selamat, ayo nyaut. Di rumah pengen, di perjalanan pengen, di tempat kerja pengen, lagi tidur pengen. Lo tidur kalau nggak selamat, ngelindur, nggak bisa bangun, koit mati. Maaf, lagi makan juga pengen selamat. Coba makan kalau nggak selamat, iso kelek sak sendok-sendoke. Bahkan sorry, lagi ke toilet, BAB bahasa Inggrisnya the singing, itu juga pengen selamat. Dan gak selamat pas ngeden brodol sausus-usus. Maka setiap berjumpa dengan saudara seakidah, kita diperintahkan untuk saling mendoakan agar selamat dengan cara mengucap dan menjawab salam. Itu artinya kan saling mendoakan agar selamat. Setiap ketemu, assalamualaikum. Yang nggak jawab berarti nggak pengen selamat. Assalamualaikum. Ini artinya kan saya mendoakan panjenengan semua agar selamat, Anda juga balas mendoakan saya agar selamat. Dan alhamdulillah, ucapan selamat yang itu merupakan doa, itu jadi tradisi dan budaya di masyarakat kita. Ini keren loh bangsa Indonesia. Kalau ketemu itu kasih ucapan selamat yang itu merupakan doa dan jadi budaya. Coba ketemunya di pagi hari kasih ucapan selamat pagi, ketemu siang hari kasih ucapan selamat siang, ketemunya waktu sore kasih ucapan selamat
sore. Ketemu malam hari kasih ucapan selamat malam. Halo, lagi lebaran kasih ucapan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Ada yang ulang tahun kasih ucapan selamat ulang tahun. Jawab tuh sayang. Ada yang bepergian aja kasih ucapan selamat jalan, ketemu selamat jumpa, pisan selamat tinggal. Pergantian tahun kasih ucapan selamat tahun baru. Jawab tuh tinggal muni baru. Pergantian tahun kasih ucapan selamat tahun. Ada yang nikah kasih ucapan selamat menempuh hidup. Ada yang sunatan kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru. Wong Jawa iki lho punya anak laki-laki lho dijenakno selamat. Ya karena kepingin selamat. Sampai di bak-bak mobil gede itu belakangnya banyak yang dikasih tulisan utamakan selamat. Karena setiap kita pengen selamat, tapi ternyata tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Mohon maaf, banyak pejabat yang tidak selamat. Ada loh, itu yang pejabat, apalagi potonganmu. Yang pejabat tinggi aja kadang tidak selamat, yang di pundaknya udah bintang aja kadang tidak selamat. Banyak anak-anak kita dalam bergaulnya tidak selamat. Yang laki-laki kena narkoba, sekarang lagi marak judi online, ngeslot. Oh ya iku pojokan niku gaweane ngeslot iku. Niku lho senden kipas iku lho wonge. Itu berarti tidak selamat. Yang perempuan ada juga yang pergaulannya tidak selamat karena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Hati-hati. Banyak pekerja yang tidak selamat. Maka kalau mau kerja jangan lupa berdoa, mohon keselamatan kepada Allah. Bahkan ada ustadz yang tidak selamat. Ada polisi yang tidak selamat. Akeh. Siapa ngomong akeh mau? Ini barusan yang lagi rame itu Kasat Reskrim ditembak sama Kabakop. Nah itu udah AKP apa mana pangkatmu lagi rengget-rengget ngono kuwi. Halo? Oleh karena itu kita harus mengupayakan agar hidup kita selamat. Perbuatan kita harus perbuatan yang menyelamatkan. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Hati-hati dengan ucapan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Hati-hati, ini satu. Dua, hidup itu harus sehat. Mudah-mudahan semua yang hadir, terutama Bu Evi dan seluruh keluarganya, senantiasa dikaruniai sehat walafiat. Ketika berinteraksi kita dikasih pelajaran. Biasanya ketemu setelah saling mengucapkan salam, terus yang ditanyakan pertama pasti kabar tentang kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat gitu. Yang ditanya jawabnya alhamdulillah sehat. Karena memang semua kita pengen sehat. Saya belum pernah dengar kok ada orang ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Kon gering ta? Nggak ada. Nggak ada. Mesti yang ditanyakan gimana kabarnya? Sehat. Yang ditanya jawabnya alhamdulillah sehat. Walaupun dia lagi sakit ya, alhamdulillah sehat. Padahal raine lo tempelan koyok 24. Iku jawabnya yo alhamdulillah dan spiritual. Understand? Gak ngerti ya wis nyauto yes ngono lho, urusane cek cepet. Weteng luwe iki nang mangan. Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial,
kultural dan spiritual. Understand? Yang paling sering diabaikan, nggak diperhatikan, itu spiritual. Kalau fisik, psikologi, sosial, kultural ini biasanya diperhatikan, tapi spiritual sering dilupakan. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya bisa terpenuhi dengan baik, dijamin sehat dan gak bakal sakit-sakitan. Sholatmu bener, zikirmu cukup, sodakohmu cukup, terus hubunganmu dengan saudara, dengan keluarga, dengan relasi, dengan teman-teman, dengan siapapun baik, dijamin gak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat walafiat. Karena gini ya, orang sakit apapun itu kalau hatinya belum betul-betul disembuhkan, susah sembuhnya. Ini saya dibilangi ahli kesehatan. Penyakit apapun kalau hatinya belum disembuhkan dulu, sulit sembuhnya. Karena ternyata 75% penyakit itu sumbernya dari pikiran dan hati. Penyakit yang dari keturunan, dari makanan, penyakit karena faktor keturunan, karena makanan itu ternyata cuma 25%. 10 dan 15%. Yang paling banyak itu dari faktor pikiran, dari faktor hati. Orang kalau kebanyakan pikiran biasanya susah, sedih, sarafnya kaku, penyakit mudah masuk, terus sakit karena banyak pikiran. Makanya saya nggak pernah lihat orang gila kok batuk, itu saya nggak pernah lihat. Aku nggak tahu ngerti kok wong gendeng kok wahing watuk, enggak. Sehat-sehat soalnya dia ini nggak mikir. Waktu Covid merajalela itu orang gila 0%, nggak ono sing terpapar Covid. Makanya sampean lek pengen sehat gendengo, dijamin sehat sampean. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau pengen sehat juga harus diikhtiari. Secara umum penyakit itu ada dua, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit jasmani, penyakit zahir, itu semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis, itu penyakit zahir. Ya termasuk liver, jantung, paru-paru, termasuk kolesterol, asam urat, encok, pegelinu, rematik, gulu kaku, angop gak iso balik barang itu penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani itu penyakit yang tidak bisa dideteksi secara medis. Takabur, riya, ujub, sum'ah, hasud, bakhil, itu penyakit rohani. Dan penyebab orang dimasukkan neraka, disiksa di neraka, itu karena penyakit rohani. Nggak ada orang disiksa di neraka, dimasukkan neraka gara-gara penyakit jasmani, itu nggak ada. Mas, kok dimasukkan neraka, disiksa kayak gitu, kenapa mas? Ya ini gara-gara dulu waktu-waktu di dunia aku udunen biyen. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang menyebabkan orang masuk dan disiksa di neraka itu karena penyakit rohani. Kenapa kamu disiksa di neraka? Karena aku kaya tapi bakhil. Mau meneng wonge. Kenapa kamu disiksa di neraka? Karena aku hasud, aku suka iri. Ada temanku karyawan yang naik jabatan, artinya gajinya dinaikkan karena kinerjanya bagus. Aku iri, aku marah, aku benci sama manajemen. Kenapa dia ditambah gajinya sementara aku yang kerjanya lebih lama gajiku kok tetap aja, dia baru tapi gajinya kok lebih tinggi, padahal dia kinerjanya lebih bagus. Iki ngrungokno tegak to iki wong-wong iki. Aku kudu nggahasai karyawan sing gablek-gablek iki. Halo? Itu yang bikin orang disiksa di neraka, penyakit rohani. Dan penyakit rohani itu proses penyembuhannya susah. Karena yang penyakitan itu nggak ngerasa sakit. Kalau penyakit jasmani penyembuhannya gampang, sing penyakitan kroso gak betah loro wani tombo. Orang lain gak ngerasa sakit, itu penyakit jasmani, maka penyembuhannya mudah. Kayak uang udunen dawa moler sak terong,
Iki sing ngudunan ya tapi orang lain nggak ngerasa sakit. Beda dengan penyakit rohani. Ini yang penyakitan nggak kroso, sing kemeng tangga-tanggane malan. Ono maling. Ini yang penyakitan kan malingnya. Tapi yang susah masyarakatnya. Padahal yang nggak sehat, yang penyakitan malingnya. Maling itu punya barang dicuri orang, dia marah. Loh kok dia tega nyuri barangnya orang? Pengumuman para maling-maling sekalian. Halo? Oh, maling itu nggak sehat loh, itu penyakitan. Yesus, mbok paham mbok enggak? Muga-muga paham kabeh. Mudah-mudahan sehat dohiron wabatinan, sehat walafiah. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Makanya di setiap forum, di setiap acara itu ada konsumsinya. Kayak yang sekarang ada di hadapan sampean semua. Itu untuk menguji kenikmatan. Udah pegang kotaan semua? Kok belum itu lho, sing ngarepmu apa wis entek sak wadah-wadahe ngono. Itu untuk menguji kenikmatan. Udah dimakan? Masih bisa merasakan nikmat? Alhamdulillah, berarti masih normal. Karena ada loh yang sudah tidak lagi bisa merasakan nikmat. Dikasih apa-apa takut. Daging takut, gaji takut, gorengan takut, lemak takut, emping takut, kacang takut, bayem takut, gula takut, uyah takut. Kenapa? Karena udah nggak bisa merasakan nikmat. Makanya nikmat itu juga penting. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nikmat itu yang bikin bahagia. Tolong perhatikan ya. Dan nikmat itu ndak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Nikmat nggak harus enak. Nikmat itu kadang-kadang sakit. Sakit tapi terasa nikmat. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah tapi terasa nikmat. Oke, biar jelas bahwa nikmat dengan enak itu beda. Tolong semuanya dijawab. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, lebih enak mana? Nah, tengah sawah wong potonganmu gak tau nang restoran. Anjen potonganmu gak tau nang restoran. Jadi ketika ditanya makan di restoran mewah sama di tengah sawah enak mana? Enak tengah sawah. Anjane potonganmu gak tau nang restoran.